Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang flash ataupun routing dan juga template dan pengisian form pada website. Mungkin bisa lanjut ke teman saya yang menjelaskan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wijaya dengan NBI 148230017. Saya akan mempresentasikan ibu data TML itu bagaimana. Di sini ada codingan Bootstrap yaitu untuk memperbagus, dan kita mau memakai metodenya itu dengan metode post. Di sini ada label variabel nama, name, jurusan, email, codingan mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Dan di sini ada untuk dimulai dari flash import flashnya. Di sini untuk merender template-nya sini, dan ini untuk request dari from tadi. Jadi kan saya input data ini, misal kayak gini saya masukin, jadi data dirinya sudah masuk di sini. Nah, untuk redirect-nya itu sebagai sebagai navigasi antar halaman dan URL-nya. Jadi untuk ditampilkan ke halaman yang baru tadi. Dan datanya itu masuk ke data variable global, yaitu terdiri dari nama, NIM, jurusan, email, dan mata kuliah. Untuk upload-nya kita menggunakan metode get dan post. Jadi saya itu menginput tadi nilainya yang ini itu data saya. Nah, itu nanti masuk, jadi datanya itu disimpan dulu ke from variable global dan masuk ke sini, lalu di post di halaman yang baru. Di sini tadi bisa kita lihat, di sini ada namanya teman saya. Nah, untuk untuk mengapa saya memakai IND di bagian SKS-nya, yaitu karena inputnya melalui formulir web tadi itu kan berupa, kalau misal saya tidak pakai IND itu masih string. Jadi saya perlu mengubahnya untuk jadi tipe integer. Nah, untuk nilainya itu float, yaitu untuk melibatkan nilai desimal karena untuk mendukung bilangan desimal. Di sini tambahkan data mata kuliah di bagian data kuliahnya, adpennya itu ditambahkan dengan kode, nama matkul, SKS, dan nilai. Ya, untuk paste data diri, yaitu untuk data diri ini. Untuk kalau KRS ini ada mata kuliahnya, di sini ada itu 4 SKS, ada kodenya juga. Di sini juga ada daftar nilai, laporan daftar nilai, bilangan desimal. Kenapa pakai, biasanya di dalam SKS itu dinyatakan dalam bilangan bulat misalnya. Oke, untuk itu saja presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perlakuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildani Hidayat Putra dengan NBI 14823 3079. Saya di sini akan menjelaskan bagian saya, yaitu di halaman
data diri. Nah, di halaman data diri sendiri terdapat heading yaitu data diri sebagai judul, setelah itu nama, variabel, NIM, jurusan, dan email. Nah, nama, NIM, jurusan, dan email sendiri ini saya akan lihatkan di codingan saya, codingannya. Nah, codingannya headingnya sendiri yaitu sebagai judulnya itu data diri ini kan. Nah, setelah itu UL class list group itu untuk membuat daftar kan, UL mau daftar kan, UL daftar. Setelah itu kelasnya itu list group ini dari tampilan Bootstrap sendiri kelasnya untuk biar rapi, dan juga setelah itu li untuk menjelaskan setiap elemennya, menampilkan atribut setiap elemen yaitu ini nama jurusan ini, dan menggunakan ada namanya list group item. Nah, list group item ini adalah untuk memberikan gaya atau visualisasi saja dari setiap elemen daftarnya, nama, NIM, jurusan, dan email ini. Nah, selanjutnya data.name. Data.name ini data.name, data.name, data.jurusan. Nah, itu menggunakan template Think Jinja untuk menyisipkan nilai dinamisnya dari variabel data. Ini menggunakan Jinja, data name, data nama, data name, data jurusan, dan data email. Dan selanjutnya gimana kok halaman saya dapat tampil di web tadi, di bagian web tadi. Nah, kenapa halaman saya dapat tampil di sini? Itu karena saya mengerouting menggunakan app route ini. Nah, app.route itu sendiri. Seperti ini kan ada routing package, terus dev index, terus pack data diri. If data diri, packnya nama UR-nya data diri, setelah itu mengambil konten template-nya dari data diri.html ini. Nah, setelah itu untuk menampilkan data diri HTML ini, untuk menampilkan data diri ini seluruhnya, isi dari website saya, isi dari tampilan halaman ini, itu dari mana? Nah, itu dari formulir pada halaman index HTML. Nah, dari ini. Nah, ini if request method post, terus data nama, request form nama, data name, request form name, data jurusan, data email, dan request form email. Nah, itu sendiri kan from input tadi untuk menginput data pribadi pada formulir kan. Setelah itu menyimpan data. Nah, menyimpan datanya itu di variabel ini, variabel global untuk data ini. Seluruh datanya disimpan di sini. Setelah itu data kemudian kan diteruskan ke halaman data diri kan. Nah, teruskan sendiri melalui render template ini, return render template. Nah, ini akan ke halaman seterusnya. Jadi setelah melakukan submit tadi, semua data tersebut akan dikumpulkan di variabel global untuk menyimpan data tersebut. Nah, setelahnya data tersebut dipanggil menggunakan data kan, ini kan variabel data. Nah, setelah itu dipanggil di sini data nama, ya variabelnya data nama, data name, data jurusan, data email. Dan saya untuk mengambil semua itu tinggal menggunakan Jinja, yaitu data.name, data.name, data.jurusan, data.email sendiri. Itu mengambil dari data yang sudah tersimpan di sini. Jadi, setiap data diri yang sudah saya inputkan melalui data input data, melalui menu input data, dia akan muncul langsung masuk ke halaman data diri ini melalui return template tadi.
untuk menuju ke halaman selanjutnya, yaitu data diri. Tersebut ada nama Tono dengan NIM 51, jurusan Stekin dengan email tersebut, karena saya menginputkan seperti itu. Nah, semua data tersebut kan disimpan di semua data ini kan disimpan di bagian app untuk variabel global ini. Nah, itu saya memanggilnya menggunakan Jinja ini, dan tertampillah seperti berikut ini data dirinya. Oke, mungkin sekian dari saya. Oh, lupa. Apabila halaman input tadi kosong, kayak tidak ada yang diinput, maka seperti namanya kosong, maka di kolom nama ini sendiri akan tidak menampilkan apa-apa, atau tampilannya akan kosong juga. Oke, mungkin sekian dari video saya tentang halaman data diri. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Febrianto dengan NIM 14823000043. Saya akan mempresentasikan tugas pemrograman berbasis web tentang routing menggunakan VNV Python. Sebelumnya saya telah mengerjakan semuanya, mungkin saya akan menunjukkan tata caranya saja. Pertama-tama kita cari folder Python-nya dulu. Folder Python-nya berada di local disk C, user, appdata, local, programs, Python, script. Kemudian kita copy direktorinya, lalu kita buka system properties, lalu advanced, environment variable. Kita taruh direktori tersebut ke dalam path. Saya telah menambahkan sebelumnya, yaitu ini. Setelah kita tambahkan, lalu kita buka file codingan kita. Ini adalah file codingan dari kelompok kami. Sebelumnya juga saya telah menginstal VNV dan Flash. Begini urutannya. Pertama kita install VNV, pip install virtual env, kemudian virtual env VNV. Ini bebas mau kita beri nama apa. Kemudian VNV script activate, ini untuk mengaktifkan VNV-nya. Setelah itu kita jalankan. Setelah itu kita install Flash dulu, pip install Flash. Kemudian jika selesai kita jalankan file Python-nya, kemudian akan muncul URL ini. Langsung kita klik saja, yaitu ini adalah tampilan halaman input data dari file codingan kelompok kami. Langsung saja kita inputkan nama, NIM, jurusan, email, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Kemudian kita submit. Begini tampilan dashboard dari codingan kelompok kami, yaitu terdiri dari menu data diri, KRS, daftar nilai, dan laporan nilai. Pada kali ini saya akan mempresentasikan, saya ke bagian menu KRS. Dalam menu KRS ini terdapat kode
mata kuliah, dan SKS. Ini adalah kode ini adalah data yang sudah kita inputkan tadi, yaitu kode 69 mata kuliah PBW dan SKS. Lalu untuk codingannya ini terdapat header dengan nama kartu rencana studi atau KRS. Kemudian ada tabel. Untuk tabel headnya terdiri dari kode, mata kuliah, dan SKS. Untuk tabel bodinya ini kita mengambil dari data yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian ini adalah template Jinja format cool in data mata kuliah. Ini format cool, kita masuk format cool in data mata kuliah. Data mata kuliah ini dari mana? Penjelasannya ada di app.py. Data mata kuliah adalah ini adalah variabel global untuk menyimpan data. Nah, kemudian ini ada app root get and post menggunakan metode get and post. Kemudian data dari form tadi yaitu nama, NIM, jurusan, email, kode, matkul, SKS, nilai kita masukkan dalam variabel data. Nah, untuk variabel mata kuliahnya sendiri ini terdiri dari data mata kuliah, append, kode, nama matkul, SKS, dan nilai. Jadi untuk nama, NIM, jurusan, email ini kita masukkan ke dalam data sendiri-sendiri. Dan untuk matkul, SKS, dan nilai kita jadikan satu pada variabel mata kuliah. Kemudian dari data mata kuliah tersebut kita panggil format cool in data mata kuliah. Untuk matkul kita panggil di dalam tabel body ini yang terdapat kode, nama, dan SKS. Sepertinya cukup untuk presentasi bagian saya pada menu KRS. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Yurki dengan NPI 14823000025. Di sini saya akan menjelaskan bagian daftar nilai. Tentunya saya akan menampilkan tampilan daftar nilainya. Nah, seperti ini tampilan daftar nilainya. Untuk codingannya sebelumnya itu app.py ini bagian backend, itu bagian belakang layarnya lah. Nah, untuk ini itu front end, itu bagian depan layarnya, jadi untuk menampilkan. Nah, untuk app.py ini yang pertama itu untuk routing, ini untuk menangani input data di input data.html. Ini from-nya, jadi nanti diinput di sini, terus nanti datanya dikirim di app.py melalui metode post. Nah, nanti datanya nanti dikirim dalam variabel global yang bernama data.
Terus nanti untuk outputnya, ketika membuka halaman daftar nilai ini, nanti fungsi indeks ini itu merender template ke file daftar nilai.html. Nah, untuk penjelasannya itu daftar nilai ini untuk judul yang atasnya, yang ini daftar nilai, terus yang ini itu untuk judul di tabel-tabelnya. Nih, ini untuk mata kuliah, SKS, dan nilai. Terus yang bagian ini untuk memulai loop. Jadi kalau kita mengulang sebuah blok kode itu kita pakai ini. Terus jadi untuk ini itu untuk buat mulai perulangannya. Terus nanti diakhiri dengan ini. Ini wajib dipakai untuk menutup loop. Jadi kalau tidak ada ini, itu flash atau jinja-jinja akan bingung di mana nanti perulangan selesai dan nanti akhirnya akan error. Nah, kalau ini isi dari tabelnya. Yang ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dengan NIM 14823000016. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengembangan sistem berbasis web, yaitu membuat web laporan nilai mahasiswa. Di sini saya bagian untuk membuat halaman laporan nilai. Di sini dan juga saya juga kebagian untuk membuat file yang bernama app.py. Saya jelaskan kodenya. Di sini pertama kita import modul yang diperlukan seperti render template untuk render HTML, request untuk processing data, redirect, dan URL file. Di sini ada variabel yang diberi nama variabel data. Variabel data ini memuat beberapa data seperti data nama, data NIM, jurusan, email, dan mata kuliah. Dan di bawahnya ada fungsi untuk halaman utama. Ini ya, halaman utama, garis miring ini maksudnya halaman utama. Pada halaman utama diberi fungsi get dan post karena untuk kebutuhan input data. Fungsi ini merupakan fungsi yang akan diterapkan pada halaman input data, halaman awal sebelum masuk ke halaman utama laporan nilai. Di sini pada halaman input data akan diberi sebuah request data seperti data nama, data NIM, data jurusan, email, kode, matkul, SKS, dan nilai. Ini semua data yang harus diisi oleh pengguna. Kemudian ada data mata kuliah. Nah, mata kuliah ini berisi banyak data lagi, yaitu seperti data kode, data nama, SKS, dan nilai. Di sini ada return, redirect, URL for index, fix, data diri. Ini maksudnya ketika kita berhasil menginput data,
maka otomatis halaman selanjutnya setelah kita berhasil input data tersebut yang akan menjadi halaman indeks atau halaman utamanya yaitu halaman data diri. Return render template input data HTML, ini halaman yang ditampilkan saat kita melakukan proses input data. Selanjutnya di sini ada fungsi routing. Ya, di sini kita bisa lihat if text data diri content template data diri HTML. Ini maksudnya jika kita memilih halaman data diri, maka otomatis yang akan ditampilkan yaitu isi dari data diri HTML maupun yang lain. Jika kita memilih KRS, maka yang akan ditampilkan KRS HTML dan lain sebagainya. Dan jika halaman tidak ada yang sesuai, maka halaman yang akan ditampilkan kembali ke data diri HTML. Return render template index HTML content template data sebentar data, itu maksudnya apa ya, di kan indeks HTML ini kan berisi header dan sidebar. Nah ini ada content template, ini maksudnya content template ini isi dari konten tersebut. Jadi jika kita memilih data diri HTML, maka konten template tersebut akan merender data diri HTML. Jika kita memilih laporan nilai, ya, maka yang akan tampil laporan nilai seperti ini. Ini kontennya itu ini sidebar, ini header, yang akan jadi konten itu ini. Sesuai kita mau milih apa. Kalau milih KRS ya tampilnya ini, milih daftar nilai tampilnya ya ini, laporan nilai, konten isi kontennya ya ini, sesuai yang dipilih oleh pengguna. Lalu ada yang lain yaitu laporan nilai HTML. Di sini ada judul laporan nilai, H3 itu header. Lalu ada ini IPK, total SKS, dan status. Sesuai ini IPK, total SKS, dan status. Saya akan jelaskan di sini IPK bla 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 bla. Ini yang ditampilkan, ini ada template Jinja, di dalamnya ini ada %.2f, ini maksudnya angka yang akan ditampilkan untuk IPK nya nanti formatnya itu 2 angka di belakang koma. Lalu ada 25 dibagi data mata kuliah, akses data mata kuliah, lalu akses nilai 25 dibagi nilai dikali SKS, itu merupakan rumus untuk IPK nya ya. Jadi 25 dibagi nilai dikali SKS, hasilnya ini ya, 2 angka di belakang koma ya, sesuai yang saya jelaskan tadi. Lalu ada total SKS, ini ada sum atribut SKS, maksudnya jumlah total SKS dari semua mata kuliah yang diambil. Lalu di sini terakhir ada status. Jika jumlah total SKS yang diambil kurang dari 2, maka otomatis status tersebut menyatakan tidak aktif. Jika sebaliknya, jika SKS tersebut lebih dari 2, maka statusnya otomatis menjadi aktif. Di sini saya coba input ke angka 1, karena 1 kurang dari 2, di sini statusnya otomatis akan menjadi tidak aktif.
atau sebaliknya jika kita menginputkan nilai 2 atau 3 atau lebih, maka statusnya berubah menjadi aktif. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Saya Ahmad Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.